Aib, kalau misalkan kamu memang laki-laki yang tunjukin, kamu buktikan bahwa jika kamu memang benar, buktikan di depan saya. Aib, bener nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama tidak kenal. Polri untuk mencari saksi AM tersebut guna dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Aib di mana, Dut? Nggak ada kabar, Pak. Hah? Kayaknya ngumpet, Pak. Kalau yang saya tahu ya dari ibunya siapa? Ibunya Sudirman apa? Peggy itu teman SD-nya Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan teman-teman semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini ada masih dalam suasana kebebasan si Peggy Setiawan ya, si kuli bangunan ya. Tapi ini ada hal yang menarik ya, ada video yang menarik tentang ini sih dengan nada yang serius ya, si Peggy ini menantang nih Aib nih ya. Karena dari kesaksian Aib kemarin tuh itu salah satu alasan kenapa Peggy sempat ditahan ya. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Yuk kita saksikan pernyataan dari Peggy Setiawan ya mengenai Aib. Ini dia. Aib, bener nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama tidak kenal. Nah, kemudian Aib ini membenarkan foto dan seterusnya. Kemudian inilah yang paling penting ya. Adapun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Terong ya atau Peggy. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan biru kuning kan itu. Nah, tetapi di sini dia melihat Peggy ya di lokasi kejadian. Itu nggak benar. Nggak benar sama sekali. Nggak benar sama sekali. Tantang Aib nih di kamera nih. Aib, kalau kamu laki-laki, gentle, kita debat bersama, Ketemu. mau kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Aib, kami akan laporkan ke Ya. Mabes Polri terkait keterangan palsu ini. Karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal. Sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini ya. Iya. Jadi gitu ya, Aib ini kok sekarang dari kemarin sih dia menghilang ya, entah kemana gitu ya. Seharusnya kalau ini sudah dibatalkan sidangnya Peggy, seharusnya pihak polisian harus meriksa Aib juga atas keterangannya gitu kan. Tapi entah kenapa kok hilang itu. Penangkapan Aib ini kok lamar sekali gitu kan. Beda dengan penangkapan Peggy kemarin gitu. Ada apa ini ya? Jadi kita langsung saja ya sementonya untuk bagaimana tanggapan para netizen menanggapi video yang tadi ya. Ini dari Arina ya. Dari Arina bilang apa? Nah lo Aib ditantang ketemu langsung sama King Cool kita tuh ya. Kalau memang gentle Aib jangan sembunyi lah ya. Berani berbuat bertanggung jawab lah. Apa yang karena laki-laki yang dipegang itu omongannya Aib ya. Jadi kalau memang gentle, kalau memang kekeh dengan keterangan kemarin mengenai Peggy, muncul dong ya. Biar tidak jadi sasaran netizen lagi tuh ya. Ini dari Nani J juga. Gak usah lagi hiraukan si Aib, fokus dengan masa depanmu Peggy, kejadian akan mengantarkanmu jadi sukses, amin gitu ya. Ini bijak sekali Kak Ani ya. Tapi persoalannya ini biar clear gitu suasananya, jangan biar tidak ada lagi tuh ya korban-korban lain gitu ya atas keterangan palsu gitu. Jadi apa yang kita ucapkan terkait dengan mengorbankan orang dari ucapan kita itu memang harus dipertanggungjawabkan Mbak ya. Itu Aib ya, masa Anda berani sama kuli bangunan Aib ya. Kemarin itu ringan sekali mulutnya untuk jadi saksi kemarin. Ayo berani Aib. Ada Tia juga nih. Kalau lapor ke polisi apa kira ditanggapi sama polisinya, kan tetap kan Aib temannya. Nah halau alam tuh Mbak Tia ya. Halau alam tuh ya. Tapi sebenarnya terlepas dari itu Aib ya, terlepas dari itu harus kita pertanggungjawabkan ya omongan kita gitu. Itu laki-laki gitu ya. Jangan hanya pinter ngomong saja gitu ya, tapi dipertanggungjawabkan. Ada juga ada Heri Nanda Penjahitan tuh, Panjaita ya. Si Aib kodamnya apa? Kodamnya itu genderuwo bang. Bisanya memperdengarkan suaranya saja gitu kan, wujudnya itu gimana gitu. Tapi dia sekarang lagi sembunyi itu genderuwonya ya.
Ada juga si Lutfi Ahmad nih. Apa kata Lutfi Ahmad? Aib itu pesuruh keluarga Egi. Aduh, semakin pinggir jurang. Halau alam ya, kita tidak boleh tuh ya, kita tidak boleh uzon dulu ya sebelum ini kan proses ini masih terus berjalan sebetulnya. Kita tunggu saja, pasti akan ketemu titik terangnya ya. Dari siapa lagi? Dari Nazri Hudaya. Aib ketar-ketir dan yang menyuruh Aib mungkin juga nggak bisa tidur. Kalau itu sih pasti ya Pak, pasti itu ya. Karena jadi bulan-bulan takutnya begini Aib, mending serahkan diri Aib. Jadi nanti takutnya ini kan netizen ini masyarakat sudah tahu tuh ya. Jadi kompak masyarakat. Anda nanti takutnya ketahuan di tengah jalan atau diapel sama orang, kan bahaya tuh ya Aib ya. Ada juga dari CV Hazard Teknik ya. Usut yang namanya Aib. Aib dapat keterangan dari mana atau disuruh siapa, di situ nanti akan terungkap. Benar. Benar sekali Bang. Sebenarnya kalau mau ini sih mau menyingkatkan kasus ini kan dari kemarin sebenarnya ya. Aib dipanggil, Peggy dipanggil, Egi dipanggil, Lina dipanggil, siapa lagi itu dipanggil untuk diminta keterangan satu saja gitu kan. Ini orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang tidak pernah ketemu, saling tidak kenal dijadiin tersangka. Orang yang nyata-nyata tahu satu circle itu seharusnya itu juga dipanggil gitu. Tapi ada apa ini kok lama sekali nih ya. Ada juga dari Bang Udin tuh, cari si Aib, kemudian periksa Pak Rudiana. Pasti kelar masalah kasus ini, pasti mulai terang kasus. Ya sih. Kalau mau lebih gampangnya lagi ya itu Bang Udin, harus si Ibtu R itu harus dipanggil juga gitu. Ya. Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, biar clear lah di masyarakat gitu. Apapun yang terjadi ya itu lebih baik sebenarnya ya. Daripada sembunyi-sembunyi terus, bersembunyi terus menutupi. Kan lumayan untuk menutupi itu butuh waktu, butuh semuanya ya. Ada juga Saiman nih. Menurutku biar Adam dahulu sejenak, oke. Biar Peggy bisa menegakkan udara segar di lingkungannya, oke. Benar kata Pak Deddy Mulyadi, jangan keburu-buru untuk lanjutkan, betul. Ya, jangan keburu-buru untuk melanjutkan. Sesuai dengan kesepakatan kemarin juga bahwa sebenarnya udahlah ya, kalau memang mau ditutup kasus ini tutup dah. Karena kemarin minta keadilan itu cuma keluarga Vina. Dan keluarga Vina sekarang sudah adem ayem tuh ya. Tidak ada lagi tuh statement-statement terus warawiri kayak kemarin. Jadi seperti saya bilang kemarin juga bahwa kalau Peggy sudah keluar, kalau mau ditutup kasusnya tutup aja gitu. Gak masalah ya. Gitu ya. Terus siapa lagi? Ima. Dari Aib bisa kita mulai keterangan apa alasannya memberikan keterangan palsu. Banyak sekali yang bisa dikorek memang dari Aib itu. Kakak ya banyak sekali ya. Kalau mau memang jujur nih, jujuran kita. Tapi persoalannya adalah ini siapa sekarang yang minta keadilan tuh? Oh iya, yang 7-8 orang kemarin itu. Mungkin ke situ arahnya sekarang ya. Ada juga dari Harry Furniture CLB ya. Aib ketar-ketir melihat ini. Gas Bang Tony ya. Harus digas ini. Ini sekarang ini keadilan untuk bukan hanya si Peggy ya, tapi yang kemarin itu teman-temannya si Saka yang masih di penjara itu ya. Kayaknya Kang Mulyadi juga akan ngarah ke situ juga tuh ya. Yuk kita bebaskan lagi yang kemarin-kemarin ditangkap, yang sekarang ini masih ditangkap oleh pihak kepolisian ya. Dan ini juga ya, kalau Aib mendengar kata-kata Peggy ini seharusnya harus gentle Aib ya. Apa kata-kata Peggy? Ini dia. Aib, kalau misalkan kamu memang laki-laki yang menunjukin, kamu buktikan bahwa jika kamu memang benar, buktikan di depan saya. Kita debat. Jangan jadi pengecut, jangan jadi pecundang, jangan hanya ngumpet atau misalkan konferensi jangan dimaskerin, coba tunjukin muka. Tuh kalau memang gentle, kalau memang laki ketemu dong Aib. Masa ada berani sama Peggy? Ya, berani ketemu, harus berani lah ya. Mungkin di situ kalau memang salah, namanya manusia tidak ada sempurna ya. Di situ mungkin minta maaf, walaupun memang dalam jarak 100 meter kemarin itu bisa tuh ajian apa namanya yang kemarin kamu pakai itu kan. Nah sekarang diajak ketemu tuh sama si Peggy, masa anda berani ketemu ayolah ya, biar dia clear tuh ya. Apa kata netizen menanggapi video yang tadi sebentar ya. Ini Mus Rizal ya, kalau saya di posisi Peggy setelah saya bebas, orang pertama yang secara live ya sama Bang. Saya juga. Ada juga Falah 240721. Kalau gue jadi Peggy, siap udah gue cari. Ya, harus dicari memang. Tapi yang saya takutkan ini kalau masyarakat bergerak untuk mencari apa selesai.
Blackstone ya, Peggy Setiawan selamat ya, terharu sangat betul. Semua orang terharu bang, seluruh Indonesia terharu Blackstone ya dengan ini. Karena begini ya, terutama mungkin yang masyarakat kecil seperti kita ini ya, yang begitu sulit mendapatkan keadilan gitu. Ya, kalau kita sudah korban sudah. Tapi ini begitu dengan kejadian ini, ada pengacara dan hakim yang luar biasa yang mendukung Peggy dan Peggy mendapatkan kebebasannya. Itu mungkin letak harunya kita sebagai rakyat biasa ya. Karena selama ini keadaan itu hanya untuk yang beruang lah gitu ya, sama yang berkuasa. Aduh kasarnya di kita ya. Ada juga ini dari siapa? Ini dari Sinar Alam Indo Games ya. Keren Peggy AF sudah mau nyelakain Peggy tuh. Ya. Terus Putra Ahmad tangkap saja si AF. Bang, Peggy dia bilang tuh. Mae juga benar sekali Bang Peggy, saya setuju. Ada Aryo juga, pelan-pelan bicaranya Peggy. Itu kayak bicaranya orang, Bang. Hendra Distributor Ginang, ajarin App. Nah kalau ajarin kayaknya seru nih ya, kita kasih arena nanti untuk kalian berdua gitu, siapa yang lebih unggul tuh ya, Aep atau si Peggy tuh ya. Tapi kayaknya pukulan tuh si tukang bangunan kayaknya lebih mantap deh. Ini ada juga ini dari Awan ya, kalian pada sadar nggak sih setelah Peggy bebas mukanya agak berubah ya, juga sih lebih kurus ya. Mungkin kemarin itu hanya sekilas, sekarang ini close up kita tonton ya. Nah dibalas sama Lucy Lestari, kayak banyak luka-luka di, ya nggak sih, maaf kalau salah, luka-luka di mana sih? Nggak tahu juga. Ada juga Wan, iya bener, terus mukanya agak tua gitu ya. Kalau Lucy bilang ketuanya gimana? Kalau agak tua dia laki-laki tanggung jawab kepada keluarganya. Tapi kayak ada luka bekas di hidung, kasihan ya Cia. Manis tapi alhamdulillah sekarang langsung dikabulkan doa orang tua dan keluarga. Ya, itu ya. Memang ada kayak gimana ya ceritanya, memang penangkapan Peggy ini kayak sesuatu kayak kita lagi menikmati sebuah sinetron yang luar biasa sedihnya gitu kan, gimana harunya perjuangan seorang ibu terus mendampingi anaknya, perjuangan para hakim kemarin, perjuangan pada pengacara kemarin ya, perjuangan para netizen juga kemarin dalam terus menggiring kasus ini gitu ya. Intinya bahwa masyarakat bawah melawan penguasa lah gitu ya. Nah ketika masyarakat bawah memang memenangkan ini, di situ mungkin letak haru birunya gitu mungkin ya, keren ya. Ini juga ada pendapat para salah satu pengamat ya, dan saya juga sangat kagum sama beliau gitu ya, sama orang ini, menanggapi statement Aib kemarin gitu kan di salah satu acara. Jadi gimana video selengkapnya kita saksikan, ini dia. Karena itu penting kiranya para netizen, media, masyarakat luas menyemangati Polri untuk mencari saksi AF tersebut guna dimintai pertanggungjawabannya secara pidana terkait kemungkinan dia sudah membuat adanya informasi atau bahkan mungkin laporan yang palsu. Tuh ya, perhatikan wajahnya. Perhatikan wajahnya si AF. Ya, itu dia. Makanya itu yang bikin dia nggak mau buka maskernya mungkin ya. Ayolah AF ya, ini kalau netizen bergerak ya, masyarakat bergerak, Anda ketahuan, dan ada banyak orang yang sudah melihat Anda gitu kan. Kalau ditangkap jadi bulanan masyarakat, terus dikena hakim masyarakat, aduh bahaya juga AF. Mending cari amannya menyerahkan diri aja AF ya. Gitu AF, gentle dong, walaupun mukanya kayak gimana gitu, miring ya. Gitu. Tapi gimana tanggapan netizen lagi sebentar? Ini dia. Ini dari Papa Naya ya. Kalau AF ditangkap dan jadi tersangka, pasti dia akan bawa teman-temannya. Betul. Mana mungkin dia rela di penjara sih, betul. Pasti. Pasti. Ya. Makanya jadi saksi emas sekarang dia ya. Ada El Saum juga. Di Depok Cilodong katanya ada yang lihat AF. Depok Sukmajaya. Nah, tuh netizen ya deket-deket tuh ya. Tuh dari kakak El Saum tuh ada yang pernah lihat katanya. Ada juga dari siapa ini? AF Mel sudah di Polda. Benarkah? Ada Pak Nur juga, indikasi bukti yang minimal bisa sampai sidang dan vonis. Jangan main seumur hidup Surakia. Itu hati-hati ya. Ada juga dari Andi Wok tuh. Intel netizen bergeraklah.
Infokan kalau tahu keberadaan biar bisa ngopi-ngopi bareng. Nah, tuh Aib tuh. Andi Wong diajak ngopi tuh sama Andi Wong. Ya. Ayolah tunjukkan dirimu ya. Karena Mati juga nyuruh tuh, ayo saudaraku kita cari netizen. Sorry. Ayo saudaraku netizen cari Aib tuh. Lala udah siap tuh. Hani Triana juga siap, kita harus sama-sama berdoa, berjuang. Semoga Aib segera ditemukan, dia bilang tuh. Tuh Aib tuh. Aib. Di video juga, Aib muncul loh. Ada Karbani, Jawa Tengah, Pemalang, monitor bosku. Nah, tuh. Mau lari kemana Aib? Ya, mau lari kemana? Mending menyerahkan diri. Diajak ketemu, diajak ngopi, banyak tuh yang ngajak ya. Tapi gimana sih, ini saya ambil dari satu video tanggapan netizen juga sebetulnya menanggapi Aib yang tadi ya, dari statement pakar tadi ya. Jadi gimana videonya sebetulnya, kita simak sama-sama. Ini dia. Setuju, sangat setuju sekali jika si Aib agar secepatnya ditangkap Pak Polisi. Ayo Pak Polisi, tangkaplah si Aib. Jangan biarkan dia menghirup udara bebas ini. Segera masukkan ke sel karena sudah jelas-jelas memberikan kesaksian palsu, keterangan bohong. Dikatakan bahwa si Aib ini melihat Mas Peggy berada di lokasi dan mengatakan dialah orang yang melakukan aksi pembunuhan yang keji itu. Nah, hari ini kan sudah diputuskan bahwa pra peradilan Mas Peggy Setiawan menang dan tak terbukti melakukan tindakan tersebut. Ayo kawan-kawan dan sedulur-sedulur, share sebanyak-sebanyaknya agar Pak Polisi secepatnya menangkap si Aib. Dan semoga saja Pak Rudiana pun agar secepatnya dimintai keterangan secara live, fair, agar kasus ini cepat terungkap. Karena dari dialah dia mendapatkan kesaksian si Aib. Tangkap Pak Polisi, tangkap Aib, tangkap. Tuh ya, harus ditangkap lah. Jadi secepat dan segesit menangkap Peggy kemarin lah. Peggy kemarin tuh kita tidak pernah lihat ciri-ciri pun yang dikirim sebagai DPO kemarin, juga tidak ini gitu kan, tapi cepat sekali, gercep sekali gitu ya. Ini sudah jelas-jelas sudah kelihatan orang-orang ini kok sulit sekali ditangkap. Pada apa ini gitu kan? Kasihan lah yang berapa orang yang sekarang di penjara, biar ada keterangan meringankan lah ya. Karena secara untuk membela 1-2 orang ini kita ngerusak masa depan beberapa orang. Kasihan juga sih ya. Ya, harus tuh ya. Ini juga ada video yang menarik ya tentang Kang Deddy ya, kita Kang Deddy ya. Gimana video sekaligus tonton? Ini dia. Aib di mana, Dut? Nggak ada kabar, Pak. Hah? Kayaknya ngumpet, Pak. Ngumpet tuh Aib tuh, bukan masih Jangan bilang gitu, kamu nggak boleh begitu. Nggak boleh. Dia tuh saksi mahkota loh, harus Saksi kita hargai. Nggak boleh begitu. Kita harus objektif, Dot. Iya, Nggak Pak. boleh ada kalimat-kalimat yang melecehkan orang. Betul. Kita objektif, kita tidak berpihak pada siapapun. Ya. Kita hanya mencari fakta-fakta yang sebenarnya. Tuh ya, pembohong dia bilang. Tarik Ingat, bir. saya Tuh, tanya, katanya. Aib pernah dihubungi nggak sama Om Dut? Pernah, Pak, sering. Nah, terus gimana katanya? Belum mau diwawancara. Kenapa? Tuh. Nggak ngejawab sih, Pak. Nggak kenapa. ngejawab, Nah, iya. Mungkin karena ada patahan dari Kang Ferry kemarin obrolannya. Oh, dipatahin. Tuh Aib ya, muncul loh Aib. Muncul loh. Tapi gimana pendapat para netizen sebetulnya? Yuk kita baca pendapat para netizen. Dari Janda Pejesya, orang baik majulah jika dipanggil jadi saksi di pengadilan. Kami ibu se-Indonesia mengetuk hatimu yang baik. Semoga Allah melindungimu. Amin ya. Ada Sofi Ahmad Wahyudin, pasukan ibu-ibu ini. Aib sekarang apa kabar? Nanti kalau diwawancari lagi aku tungguin keterangan barunya ya tuh. Ya ditungguin tuh Aib. Ada juga perjalanan hidup. Kalau dilihat dan dipikir-pikir ini sangat jujur sesuai. Ah tuh ya, si Aib tuh. Ada juga dari Bedoen Usman ya. Osem gitu.
Pak Dedi, kadenya sing hati-hati, sing waspada, mudah-mudahan sing diraksa tina segala mara bahaya sing diselamatkan pokon amin ya. Aib lagi tanpa buat cari ilham jika diperlukan jadi saksi di pengadilan. Ya, tapi ya. Nina Sabun juga, Kang Dedi Mulyadi detektif swasta nih, Bu Widya juga ya. Orang dua itu banyak sekali keterangan yang kita dapatkan dari orang dua ini gitu kan. Semoga kasih orang seperti beliau itu selalu dijaga sama Allah ya. Ada SDN Pancoran Mas 3. Terus Pak Dedi, teruskan Pak Dedi katanya tuh. Mamah Warman juga, Bapak maju terus pantang menyerah cari aib. Cari aib katanya tuh. Ya. Pak caser terus dia bilang tuh. Ada Rudi Bahtiar juga. Arab ngumpet Pak. Aib dah gaib. Tidak ada gaib di Indonesia ini. Pasti ketemu. Ada dari siapa lagi nih? Dari 3 Sabta ya, 3 orang foto di bawah kenapa polisi tidak tangkap. Diinterogasi karena terkait dengan geng motor yang peristiwa tersebut. Betul. Ada apa ini? Ginanjar, tewak prabekin ke bayar Pak gas itu ya. Bebasi ke play community. Hanya hari kiamat sekarang ini terbongkar. Yang paling penting Peggy Setiawan dan yang nggak bersalah bebas sudah cukup. Itu ya betul sih ya Pak. Bebek sih ke play. Saya juga mikir gitu. Tinggal yang ini Bang. Tinggal yang 8 yang tidak bersalah kemarin sedang dipenjara. Kita fokuskan ke situ aja. Wawan Gunawan tuh cari Pak si Aib ya. Dicari terus si Aib ini ya. Jadi artis sekarang Aib. Tapi dari itu semua sebetulnya ada yang menarik. Ini di salah satu video Kang Dedi ya. Mengenai ada yang mengenal sosok Aib itu kayak gimana gitu ya. Cerita Aib sebenarnya lah gitu ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya ini keterangan dari mantan temannya Aib ya. Ini dia. Kalau Peggy dari lampu merah itu belok kanan mau ke flyover, sebelum flyover itu ada rumahnya Peggy di situ. Kalau yang saya tahu ya dari ibunya siapa? Ibunya Sudirman apa? Peggy itu teman SD-nya Sudirman. Oke. Ya, teman sekolahnya sama. Karena memang anak saya juga sekolahnya di daerah situ. Oh, Peggy itu teman banyak SD-nya Pak. Sudirman. Yang dari Pompongan di SD Pelandakan, namanya SD Pelandakan Pak. Di belakang warung Madura kemarin. Itu SD Pelandakan. Oh, Peggy itu teman SD-nya Sudirman. Iya, yang saya tahu. Sudirman Saya itu lihat yang di sekarang YouTube, yang itu. kata orang tuanya mengalami keterbelakangan itu. Teman SD-nya. Jadi ya mungkin Peggy sama Sudirman ini sering main dan Peggy sering main juga kadang-kadang ke tempat Sudirman, ketemu sama anak itu. Tapi kan nggak setiap hari. Mereka semua ada aktivitas, apalagi si Peggy sering ke Bandung. Ngakuan si Peggy-nya kan sering kerja ke Bandung. Jadi untuk Aib hafal bener itu Peggy dari mana? Gitu Pak, yang saya bukan tuh main logika aja Pak. Saya juga sering langganan cucian Aib dulu, sering cuci motor di tempat Aib dulu. Kalau saya dipertemukan sama Aib sekarang, ya saya nggak bakal kenal, nggak bakal ingat, lupa. Kamu itu nggak sama saya dulu sempat kerja di cucian motor, ya nggak tahu. Walaupun di situ jedanya saya nyuci motor, saya ngelihat Aib lagi nyuci motor di situ, saya liatin terus kan, saya pandangin gitu loh. Tapi kalau memang dipertemukan lagi sekarang setelah lewat 8 tahun ya saya nggak ingat. Oh udah lupa. Aib karakternya waktu itu gimana? Motor juga? Aib, Aib apa Peggy? Aib. Aib yang di cucian mobil. Artinya enggak, suka dia, motor juga enggak? Saya nggak perhatiin ya Pak. Nggak perhatiin. Aktivitas dia cuci motor, cuci mobil, lalu jam 4, jam 5 itu tutup dan gelap Pak. Oh. Gelap tempat cuci motor itu. Iya, kan seluruh keterangan ini bukan mengada-ngada, bukan dibuat-buat ya. Iya. Disampaikan berdasarkan hati nurani. Ya kan? Panggilan jiwa kan? Panggilan jiwa. Nah, kemudian nanti kalau menurut saya keterangan di sini kan nggak ada arti, Pak. Iya. Ya kan? Iya. Paling hanya bangun opini. Betul. Tapi yang paling bagus itu keterangan itu nanti ikut meringankan beban Peggy, ya kan? Komunikasi yang pengacaranya bisa menjadi saksi yang meringankan. Tapi alhamdulillah si Peggy sudah bebas ya. Sekarang fokusnya ke ini saja dulu, ke korban yang ditangkap. Tapi sebagai video terakhir sebetulnya ya, kurang lengkap juga kalau kita tidak baca komenan para netizen. Jadi ini dia komenan para netizen. Ardi ya, Aib kan bermata elang bisa menghafal wajah orang meskipun nggak tahu namanya tuh. Ya,
Yang kita lihat keterangan memang begitu. Ada juga GJ tuh, mantap Bang Ferry katanya. Putra Pratama, coba periksa foto waktu kerja cucian. Ya juga sih, perlu diperiksa juga tuh. Ada Nur Kurniawan juga, kalau kasus ini bisa real, saya ucapkan bangga buat Puri. Kalau nihil 20% buat Puri. Iya sih, benar sih. Bagaimana Bang? Itulah yang terjadi. Pak Ferry menjelaskan dunia nyata, sedangkan Aib menjelaskan dunia gaib. Hanya dia yang bisa melihat warung depan bengkel, matanya mampu menemui jarak 100 meter. Punya ilmu telepati mungkin Bang. Ada Alvin juga, tukang Aib diajak duduk bareng sama Bang Ferry, diajak ngopi-ngopi. Banyak sekali yang ngajak ngopi dia kemarin, tapi Aib ini kemana mungkin dia ini ya. Ada juga Auto Sunato ya, semoga yang tahu jadinya hati lainnya dibuka dan mau bersaksi biar mana yang benar yang salah, berbicara jujur. Ingatlah kasus Sambo ya. Dalam kasus ini sebenarnya sih penegak hukum kita itu sebenarnya ya cepat dalam menanggapi hal-hal ini gitu. Sangat mantap lah. Tapi kembali lagi memang ada hal memang mungkin ya di sini itu terjadi sehingga ini berlarut-larut jadinya. Tapi intinya teman-teman selalu jaga persatuan bersama kita, jangan cepat termakan hoak ya, dan jangan nakal tuh. Peggy nggak pernah ngapa-apa itu ditangkap tuh ya, dan selalu sering mungkin minta maaf ya. Jadi segitu video sebentar, semoga videonya bisa memberikan informasi baru tentang perkembangan kasus ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.